majelis kembali tahadduts bin nikmah wa amma bi nikmati rabbika dan terhadap nikmat Rabbmu itu maka sampaikanlah ataupun gambarkanlah, pun bisa dimaknai seperti itu. Artinya mudahnya kita dalam menjalankan amal soleh ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah. Nikmat terbesar itu bukan banyaknya uang yang kita dapatkan, tapi nikmat terbesar itu adalah ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh. Tapi pada hari ini sebaliknya. Kita niku hidup di zaman yang dikenal zaman madiyah. Madiyah niku adalah zaman yang serba dihitung dari materi. Artinya kesuksesan, keberhasilan, dan kenyamanan hidup seseorang dinilai dari seberapa banyak harta yang dia miliki. Yang pada hakikatnya itu sendiri pemahaman bahwasanya kesuksesan seseorang, nikmatnya hidup seseorang dengan banyaknya harta, itu sedikit menyakiti hati kaum muslimin. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena harta dunia ini kan suatu hal yang sangat sedikit. Allah sendiri yang mengatakan, "La yamurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi mata'un qalil." Dan lalu lalangnya orang-orang kafir, kesamarinya orang kafir itu jangan sampai membuat kalian itu terlena. Hari ini kita dipertontonkan di media sosial betapa banyak orang-orang kaya yang sedikit-sedikit beli mobil, ganti rumah, naik pesawat, ganti pesawat, mungkin juga ganti istrinya, ganti pasangannya, pergi kemana dengan sangat mudahnya, untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu hartanya banyak. Itu kan terkadang membuat manusia itu terlena, tertipu. Jadinya apa? Kalau terlalu sering melihat seperti itu, kesyukuran kita berkurang. Sebetulnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu sudah cukup. Tapi terkesan kurang karena yang kita pandang itu nikmat orang lain. Kok Pak itu diberikan segini, saya cuma segini. Cukuplah bahwasanya rezeki itu memang mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bukti yang sangat-sangat nyata, contoh mawon orang kerja di tempat yang sama, jabatan yang sama, berangkat kerja ya sama, pulang kerja ya sama. Tapi hasilnya beda. Mungkin yang satu lebih banyak, lebih berkecukupan, yang satu masih serba kurangan. Ini bukti nyata bahwasanya yang namanya rezeki itu adalah mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila dengan harta yang banyak yang dimiliki oleh orang-orang kafir, kita diminta jangan terlena, jangan tertipu. Karena Allah mengatakan sendiri mata'un qalil, suatu hal yang sangat sedikit. Miliaran yang mereka miliki dibanding yang mungkin panjenengan masukkan ke kotak infak niku 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 lebih banyak jenengan daripada mereka. Karena nilainya nanti bernilai akhirat. Bernilai akhirat. Adapun yang mereka miliki adalah nilai dunia saja. Milo, kenikmatan terbesar adalah sekali lagi kita diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Bukan banyaknya harta benda yang kita miliki. Kita insya Allah akan melanjutkan dari pembahasan kita Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan di bab yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahmin.
rahmat Allah itu tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang-orang yang suka memutus tali silaturahim. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya yang dicari oleh manusia ini kan rahmatnya Allah. Bahkan seseorang itu tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Amal yang kita lakukan itu ya tidak banyak. Sudah tidak banyak, tambah lagi seringnya tidak sempurna. Sudah tidak sempurna, masih dikurangi dengan apa? Ketidakikhlasan, tambah tidak sempurna lagi. Yang sering terjadi seperti itu. Maka pada dasarnya amal kita ini kurang seketik. Kemudian yang sedikit itu kemudian kita meminta, ya Allah masukkan kami ke surga Firdaus yang paling tinggi bersama para nabi dan Rasul. Masya Allah, ya. Permintaan kita ini luar biasa. Tapi mungkin apa tidak kita masuk seperti itu? Mungkin. Ya. Mungkin sekali. Karena nopo masuk surganya seseorang itu ditentukan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan, ya, Inna lillahi mi'atu rahmatin. Allah niku memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Ya. Kemudian yang diturunkan ke bumi ini niku cuma 1 rahmat saja. Dan niku sudah mencakup semuanya. Makhluk manusia dapat, tumbuhan dapat, hewan dapat dengan 1 rahmat itu saja. Yang muslim dapat, yang kafir juga cipratan. Niku satu rahmat. Nah, Mas yang 99-nya kemana? Nanti akan Allah berikan ketika sudah masuk surga. 1 rahmatnya saja sudah cukup kita dapat semua nih. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya rahmat Allah itu luar biasa. Dan Allah itu maha rahmat, bahkan lebih berkasih sayang daripada seorang ibu kepada anak. Level kasih sayang makhluk terhadap makhluk ini kan yang paling tinggi seorang ibu kepada anaknya. Mila pernah dibuktikan oleh hadis Nabi SAW. Di dalam sebuah peperangan, Nabi SAW itu sedang istirahat bersama para sahabat. Kemudian ada seorang perempuan, niku wirawiri sana kemari di medan perang itu. Dilihat oleh Nabi dan para sahabat sahabat. Ternyata nopo, ibu tersebut sedang mencari bayinya yang hilang. Seperang kemudian bayinya ya, dicari ke sana kemari. Kemudian tidak berselang lama bayinya ketemu, dipeluk dengan erat sekali. Kemudian bayi tersebut disusui oleh ibu itu. Sangat wajar sekali dan sangat menunjukkan kasih sayang ibu terhadap anak. Tinggalkan pasar, bayinya nangis, niku mawon dugi beliau langsung disusoni sawarga kan ngoten. Apalagi ini hilang di medan perang. Ketemu niku tidak pengen dilepas, pastinya seperti itu. Niku menunjukkan rahmatnya seorang ibu kepada anak, kasih sayangnya. Nah, Nabi melihat kondisi itu memberikan ilmu kepada para sahabat. Karena masing-masing melihat kondisi itu. Kemudian Nabi mengatakan, menurut kalian ibu itu kalau di depannya ada api yang sedang berkobar, kira-kira ibu itu akan melemparkan anaknya ke api tidak? Apa enggak? Otomatis sahabat dan mungkin kita juga kalau hadir di kondisi itu akan mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah. Tadi yang saja dicari dengan luar biasa, sudah ketemu, masa mau dilepas lagi? Tidak mungkin. Apalagi lepasnya kemana? Ke api, itu tidak mungkin sama sekali. Karena bentuk nama kasih sayangnya seorang ibu kepada anak tadi. Nabi SAW memberikan ilmunya kepada para sahabat. Innallaha arham bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih rahmat, lebih berkasih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu ini kepada. Saking tingginya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat yang luar biasa seperti itu bisa tidak turun pada suatu masyarakat, suatu kaum yang di situ ada orang yang memutus silaturahim. Nah, ini sebagai gambaran betapa besarnya efek dari memutus silaturahim. Ya. Kemudian kita masuk ke hadisnya.
Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Meskipun secara sanad hadisnya lemah, tapi kita bisa mengambil ibrah. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Innar rahmata tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin." Sungguhnya rahmat Allah itu akan turun kepada rahmat Allah itu tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Iya, naik turun ini suara. Cek. Ini gitu. Cek. Ini kata saya harus ganti yang sak set 80 juta nih. Iku sinten mawon sik nyuwara teng mriki niku langsung apik. Ngalahke napa? Ngalahke Roma Irama. Niki sing rego pinten? Sing 150 juta. Insyaallah. Makanya yang mengherankan itu nggih sound systemnya Mekah gitu. Mekah niku yang di dekat dengan imam dengarnya suaranya jelas luar biasa. Nanti yang jauh pun masih sama. Nah niku ampun tanglet tergini. Ya, lo yang boleh dengar bahasa. Mang padahal si piyambak. Itu harganya tidak terhingga. Tapi masya Allah, ini memang merasakan langsung rasanya tuh beda kalau menjadi makmum ketika di Masjidil Haram. Ini suaranya saja, suasana suaranya ini sudah beda, sudah beda. Mungkin tahun ini kita bisa merasakan. Baik, raketang info ning haji tambah angel ngoten nggih. Mboten napa-napa. Umrah nggih jarine tambah angel mboten napa-napa. Karena umrah dan haji ini panggilan Allah. Allah itu berhak untuk memanggil siapapun dengan cara apapun. Tinggal kita minta, ya Allah, saya ingin Masjidil Haram pun ngoten niku. Mintanya yang sesungguhnya aman insyaallah. Baik. Niki jelas sekali. Pun secara sangat lemah, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, rahmat Allah itu tidak akan mudah turun kepada orang ataupun suatu masyarakat yang di situ ada pelaku dosa. Karena ngapunten, yang namanya dosa niku efeknya tidak hanya buat pelakunya saja, tapi bisa ngefek kepada siapa? Orang-orang di sekitarnya. Mila di pertemuan kemarin saya sudah membahas yang namanya efek dosa, apalagi dilakukan oleh orang tua, niku bisa sampai kepada anak. Dosa niku yang dilakukan oleh seseorang niku bisa terasa kapan? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru akan terasa. Akan kelihatan efek dari dosa. Mungkin kitanya yang tidak tahu. Mungkin kita hanya akan bertanya-tanya, ya Allah, saya dapat ujian semacam ini. Kita mengiranya ini ujian, padahal ini adalah salah satu bentuk balasan atas dosa masa lalu. Kalau kita diminta untuk satu memperbanyak taubat, karena taubat itu kan menyesali dan kembali kepada Allah. Yang kedua, kita diminta untuk banyak istighfar. Istighfar ini fungsinya nopo dan bedanya apa dengan taubat? Sami nopo bener Mbak? Taubat kali istighfar itu sami nggih Bu? Kadosé sami nggih? Kadosé sami, ternyata berbeda. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa di jilid yang ke-7 kalau tidak salah. Beliau niku mengatakan hal tersebut, bahwasanya hal-hal yang bisa menggugurkan dosa niku tidak hanya taubat. Orang kan tahunya namun taubat mawon. Ternyata ada kurang lebih 10. Dan salah satunya yang pertama jelas taubat, yang kedua adalah istighfar. Niku bisa menggugurkan dosa. Namun benten taubat niku tadi, taubat niku menyesali perbuatan dosa, kemudian berkeinginan untuk kembali kepada Allah. Oke, jadi taubat niku harus ada penyesalan. Menyesal telah melakukan suatu dosa. Kemudian apa? Kembali kepada Allah. Niku taubat. Nah, istighfar, ini kan meminta maghfirah, meminta
Napa maghfirah niku napa? Ampunan nggih. Nah, ternyata muridnya Ibnu Taimiyah yang namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan yang namanya maghfirah niku sami dengan mighfar. Mighfar niku penutup kepala ketika perang. Ya, kalau bahasa kita namanya helm perang. Okay. Fungsinya sama, kata Imam Ibnu Qayyim. Apa fungsinya? Menutupi dan melindungi. Nek peci kita ini namanya menutupi nama nih Pak. Kalau mami kejatuhan nopo meja ya tetap kosong ya, tetap lorong gitu ya. Karena peci, ya. Atau sorban kita, atau mungkin ibu-ibu pakai kerudung, ya. Kalau mami kok kejatuhan pancing ya tetap kerasa. Karena cuma menutupi. Tapi nek mighfar, helm perang ini kan menutupi sekaligus melindungi. Nah, ternyata fungsi istighfar juga sama, menutupi sekaligus melindungi. Satu, menutupi aib dosa. Jadi banyaknya kita istighfar itu tujuannya apa? Menutup aib dosa kita. Karena wonten orang niku dosanya pengen terlihat oleh orang lain. Iya, Pak. Dosa ini kan bahasa kasar ini sini-sini. Sing berbuat dosa niku. Maka istighfar dengan istighfar niku dosa kita akan tertutupi aib dosa kita. Yang keduanya, kita akan dilindungi dari efek dosa. Ini fungsi dari istighfar. Ini loh diminta untuk memperbanyak istighfar. Baik. Karena jelas nggih, bahwasanya pelaku dosa niku bisa ada efek kepada orang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan waspadalah kalian terhadap sebuah musibah ataupun efek dari dosa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Artinya orang-orang sekitarnya pun akan terkena efek. Baik, kemudian bab berikutnya, babu itsmi qati'ir rahimi. Bab dosa memutus hubungan silaturahim. Qala haddatsani Abdullah bin Shalih, qala haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Uqail an Ibnu Syihab, qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Anna Jubair bin Mut'im akhtarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Seorang sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im niki sahabat yang dulu sempat memerangi kaum muslimin. Karena di perang pertama Islam, perang besar pertama, yakni perang Badar, Jubair bin Mut'im niki masih ikut barisan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di perang Badar dia tertawan. Tertawan, kemudian dia ditawan di Masjid Nabawi, kemudian nanti dia ditebus oleh keluarganya. Karena dia senior, orang-orang senior. Nah, ketika di Masjid Nabawi ini dia mendengar Nabi membaca sholat maghribnya setelah Al-Fatihah, membaca Mastur, Firokim, Mansur. Ayat tersebut dibaca dalam sholat. Ya. Sampai Jubair bin Mut'im mengatakan, demi Allah, sejak saya mendengar ayat tersebut, maka seakan-akan iman itu mulai masuk ke dalam hati. Tapi saat itu tidak langsung iman. Jadi bahkan orang kafir saja, niku sekedar mendengar bacaan Al-Quran, niku langsung hatinya tergerak. Milo patutnya seorang muslim niku sekedar mendengar bacaan Al-Quran lebih tergerak lagi hatinya. Ini salah satu faedah sering-sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Niku ya, mendengarkan bacaan Al-Quran. Syukur-syukur niku bacaan kita sendiri. Lah Mas, aku nek ngringokke bacaane dhewe malah ora sida tadabbur aku. Malah ngrantes wong macananku. Udah gratis sak umpami ngoten. Ya mboten napa-napa, ya. Kita dapat pahalanya dua. Pahala baca Al-Qur'an, pahala kita mendapatkan kesulitan. Nabi kan mengatakan seperti itu. Tidak masalah, gitu. Seumpama pengen lebih bisa mentadaburi, suruh orang lain membaca. Dan itu boleh mboten angsal. Gitu. Nabi niku apa tidak yang paling hebat dalam bacaan Al-Qur'an? Kan pasti. Tapi terkadang Nabi minta, sahabat kayak Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepada saya ayat ini. Dibaca sama Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Sampai dalam beberapa ayat niku sedang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Nabi mengatakan, sudah cukup Ibnu Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud nengok Nabi sudah nangis,
jenggotnya sudah basah, menghayati ayat yang sedang di. Terkadang kita niku lebih menghayati ketika yang baca orang lain. Nopo melesek maos anak kita. Nah, niku biasanya orang tua lebih terasa lagi, lebih mentadaburi lagi. Sambil bangga, ya Allah anakku iso maca apik. Kemudian bacaannya juga bisa didengarkan nyaman di telinga, Masya Allah. Baik. Nah, Jubair bin Mut'im ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah qati'ur rahmin." Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi sekedar memutuskan silaturahim itu menyebabkan orang tidak masuk surga. Berarti Mas, kalau begitu memutus silaturahmi itu orangnya jadi kafir atau enggak? Kok enggak masuk surga? Kan ngoten nggih, Pak. Meniki bahasanya Nabi itu tidak akan masuk surga. Maka para ulama di situ mengambil dua kesimpulan. Engkang nomor setunggal, Pak. Yang dimaksud orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga ketika dia itu menghalalkan memutus silaturahmi. Berarti kan memutus silaturahmi ini hukum asalnya nama haram. Kok dia mengatakan boleh kok memutus silaturahmi? Seumpama ngoten niku. Maka dia masuk kepada ranah yang namanya istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan begitu pun sebaliknya, ya, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Niku yang menyebabkan seseorang niku bisa keluar dari Islam. Milo enten kondisi orang yang tidak berzina tapi dia kafir. Kenapa? Karena meskipun dia tidak berzina, dia mengatakan zinanya halal. Padahal zina jelas haram. Kan ngoten. Niku yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Khomer, mabuk, niku jelas haramnya. Kemudian ada orang mengatakan, enggak, saya tidak minum khomer, tapi saya mengatakan khomer itu kok boleh halal. Nah, orang yang mengatakan seperti itu dalam hukum Islamnya sudah keluar dari Islam. Karena menghalalkan apa yang Allah. Poinnya tentang niku, Pak. Niku. Mila di sini kondisi yang pertama kata para ulama, kenapa orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga? Satu, karena bisa jadi dia menghalalkan apa yang Allah haram. Niku. Baik. Niku jelas karena sudah keluar dari Islam. Atau bisa jadi yang kedua, orang tersebut tidak masuk surga secara langsung. Artinya apa? Dia harus masuk neraka terlebih dahulu. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Artinya niki kan termasuk bagian dari dosa besar. Nanti kalau sampaikan ciri dosa besar niku napa Pak? Cirinya adalah ketika dalam dalilnya disebut ada akibat dia di neraka atau ada akibat balasannya di neraka. Niku ciri dosa besar. Milo niki nggih termasuknya. Karena tidak akan masuk surga berarti masuknya neraka kan ngoten. Milo di sini ulama mengatakan memutus silaturahim adalah dosa besar. Sehingga ketika ada orang melakukan memutus silaturahim, maka dia memiliki dosa besar yang harus dia bersihkan terlebih dahulu, harus dituntaskan namun di neraka dibersihkan, baru setelah itu dia boleh masuk surga selama dia masih beri. Niki yang dimaksud tidak akan masuk surga seorang yang memutus silaturahim. Dan ini menjadi dalil dan pelajaran bagi kita bahwasanya tidak boleh kita niku meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa sekecil apapun itu ya Masya Allah. Mila dalam syair Arab itu sampai dikatakan, ya, jangan pernah kita meremehkan kerikil-kerikil yang kecil. Ya. Karena innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung yang besar itu pun terbuat dari susunan kerikil. Artinya terkadang orang niku menganggap remeh serawopo yang dosanya cilik. Serawopo saumpami napa. Ya pokoknya dosa-dosa kecil dianggap remeh biasa saja. Tapi kalau niku diterus-teruskan,
nanti akan menjadi efek yang lama-lama akan menjadi besar. Terbiasa dosa kecil, maka lama-lama akan terbiasa dengan dosa besar. Ini yang paling bahaya di situ. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbar, qala sami'tu Muhammad ibn Ka'ab annahu sami'a Abu Hurairah yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innar rahima sujnatun minar rahman." Ini sudah kita bahas. Bahwasanya rahmat itu salah satu akar dari kalimat ar-rahman. Sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Taqulu ya Rabbi inni dzulimtu, ya Rabbi inni quti'tu, ya Rabbi inni. Nanti rahmat niki laporan kepada Allah, ya Allah saya dizalimi, saya diputus. Dan niki kuasa Allah, artinya Allah itu berhak untuk menjadikan siapapun berbicara pada hari kiamat. Ini kan ayatnya jelas sekali. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana ayatnya yang jelas maknanya adalah bahwasanya yang namanya tangan, kaki, kemudian hati, pendengaran, penglihatan, semuanya ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut niki akan ditutup, kemudian yang bersaksi niku tangan. Kita tidak akan bisa membantahnya. Dan niku kuasa Allah untuk membuat menapa mawon berbicara. Jangankan di akhirat ya, Pak. Di dunia pun Allah niku berhak untuk membuat menapa mawon yang menurut kita tidak berbicara. Contoh mawon kejadian ketika perang Khaybar. Di tahun ke-7 Hijriah, Nabi telah menaklukkan daerah Khaybar ini, Pak. Khaybar ini kan markasnya Yahudi. Markasnya Yahudi setelah dulu mereka terusir dari Madinah, sebagian besar mereka pindah ke daerah Khaybar. Yang melengkung jaraknya sekitar 290 km dari kota Madinah. Pindah ke sana. Kemudian diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Singkat ceritanya mereka menang, kaum muslimin. Ketika sudah menang, kemudian apa? Ketika sebelum Nabi pulang, beliau dihadiahi daging kambing oleh seorang perempuan Yahudiyah, namanya Zainab bintil Harith. Dan ternyata Zainab ini dia itu saudara perempuannya yang namanya seorang panglima Yahudi yang menjaga benteng Khaybar. Benteng Khaybar. Jadi saudara laki-lakinya ini akhirnya tewas dalam pertempuran di Khaybar. Kemudian saudara perempuannya si Zainab niki, dia datang kepada Nabi suatu hari memberikan hadiah 1 ekor kambing yang sudah dimasak. Sebelumnya si Zainab ini sudah dapat info Nabi niku kalau daging kambing itu paling seneng. Kemudian paling seneng lagi bagian apa? Jenengan apa? Sop buntut. Awal ngomong buntute mawon. Buntut iga nggih. Kalau orang Indonesia niku biasanya paling seneng iga ngaten nggih. Tapi nek Nabi mboten. Nabi niku paling seneng dari bagian kambing niku katif. Katif niku kalau bahasa artinya niku pundak. Pundak kan berarti tangan. Nah, orang Arab niku nek nyebut kaki depan niku tangan. Jadi hewan, kemudian kakinya 4, yang depan niku disebut tangan. Orang Arab. Artinya napa? Nabi niku suka dengan paha kambing yang depan. Nah, niku info masuk kepada si Zainab orang Yahudi. Ternyata napa? Si Zainab niku memberikan racun di daging kambing tersebut. Semua bagiannya dikasih, terutama di bagian paha depan itu diberi paling banyak. Karena itu pasti yang akan dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi makan bersama para sahabatnya. Nabi mengambil di bagian paha, bagian sahabat yang lain mengambil bagian-bagian yang ada sahabat yang sudah sempat makan. Ada sahabat yang baru mau mencicipi. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan,
baru beberapa gigitan, kemudian Nabi meletakkan daging tersebut, bilang ke sahabat, wahai sahabat-sahabatku, semua yang makan daging kambing ini letakkan semua. Karena baru saja daging kambing ini ngabari saya, dia beracun. Percaya mboten, Pak? Nah, kula nggak percaya wong niki hadisnya hadis sahih teng kitab Sahih Bukhari yang meriwayatkan juga orang terpercaya, sahabat-sahabat Nabi yang tidak berdusta. Dan Sahih Bukhari ini kan kitab paling suci dan paling betul setelah Al-Quran. Menjadi rujukan kaum muslimin. Artinya hadisnya betul-betul nyata ada. Jadi daging itu saged berbicara. Nah, saniki enten mboten, Pak? Mboten wonten, nggih. Mboten wonten. Nek enten niku berarti daging-dagingan ya niku nggih. Niku dagingnya laporan kepada Nabi. Saya diberi racun di dalamnya. Maka Nabi seketika itu meletakkan daging tersebut, semua sahabat meletakkan daging yang sudah mereka pegang. Tapi ada satu sahabat yang sudah sempat memakannya. Kemudian apa? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manggil perempuan Yahudi itu, tanya, kamu ngapain kok naruh racun di daging kambing yang kamu hadiahkan kepada kami? Perempuan ini santai banget jangan Pak. Jawaban apa? Saya cuma pengen tahu, jika kamu hanya seseorang yang ngaku-ngaku nabi, kamu manusia biasa, dan kamu pengen jadi raja, ini dagingnya tak kasih racun, kamu makan mati selesai urusan. Orang lain tidak akan dapat masalah dengan kamu pengen jadi. Tapi kalau kamu nabi, daging yang beracun ini tidak akan bermasalah bagimu. Karena orang Yahudi pun tahu, nabi ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata orang Yahudi ini, perempuan Yahudi ini, dia bilang, dan sekarang saya tahu bahwasanya kamu itu betul-betul seorang nabi. Karena kamu tidak terpengaruh dengan racun. Akhirnya Nabi memaafkan orang tersebut, perempuan tersebut dilepaskan, tidak dihukum sama Nabi. Nah, tapi ketika salah satu sahabat yang sempat makan tadi kok meninggal, kemudian perempuan itu tadi dipanggil lagi, kemudian apa? Perempuan itu akhirnya dibunuh sebagai bentuk kisos. Karena ada sahabat yang meninggal. Seumpama tidak ada sahabat yang meninggal, perempuan Yahudi ini masih tetap syahidnya apa? Allah ini berhak dan sangat qadir, sangat mampu untuk membuat apa saja apa? Berbicara. Pernah juga Nabi cerita, pulang dari Fathu Mekah, pulang dari peperangan ataupun pembukaan kota Mekah nih kok di tahun ke-8 Hijriah. Nabi niku ketika mau keluar dari kota Mekah bilang ke sahabat, wahai sahabat-sahabatku, saya tahu ada sebuah batu yang menyalami saya. Waktu memberikan salam kepada Nabi sebelum beliau menjadi seorang Nabi. Di zaman Nabi masih manusia biasa nih, sebelum Nabi ke Gua Hira. Jadi ketika Nabi lewat nih ada batu yang nyalami beliau. Nah, nek jenengan kan mergi kemudian disalamu watu ngoten niku, Pak. Melayu ya, Pak. Melayu Ibu. Nah, boleh perapatan cedak keraton sak mon. Wah niku wis. Wah niku. Otomatis nek ngangge kendaraan langsung gaspol niku nggih. Dan niku Nabi sanjang kepada sahabat. Saya masih teringat dulu itu sebelum saya menjadi nabi ada sebuah batu yang menyalami saya, mengucapkan Assalamualaikum. Dan saya masih tahu batunya yang mana. Tapi saat itu tidak disebut dan tidak ditunjukkan kepada para sahabat. Khawatirnya nopo nanti akan diistimewa. Lebih-lebih lagi, kalau zaman sahabat mungkin istimewa saja, tidak akan ada apa-apa. Tapi orang-orang setelahnya itu loh, khawatirnya nopo disembah, kemudian seumpama dibungkus nopo, ya. Jangankan batu saya sakit berbicara kepada Nabi, wong watu kali saya dibawa ponari, asik kelingan buatan jenengan. Niku ya sanjangi cemplunge mari kok. Kok ya enten, sik aneh meleh nggih, do percaya ngoten lho. Masyaallah. Sebetulnya yang menyembuhkan niku bukan batunya, tapi keyakinan manusianya sendiri yang kalau dicemplungi batu itu akan sembuh. Milo kan Nabi pernah mengatakan bahwasanya habbatus sauda dawa min kulida. Yang namanya habbatus sauda, Ibu. Habbatus sauda, jinten hitam niku.
Kata Nabi, itu adalah obat dari segala penyakit, kecuali kematian. Berarti sak umpamane gadah jantung, gadah asam urat, kolesterol, apa mau penyakit ini? Diobati kan apa itu sudah sakit mboten? Secara hadisnya bisa. Tapi yang kembali menentukan adalah seberapa yakin kita bahwasanya melalui perantara habatus sauda itu Allah memberikan kesembuhan. Niku keyakinannya seberapa kuat. Ya, tapi nek masih ragu-ragu wong obat sing regane 500.000 sak kaplet ya ra mari mulai iki habatus sauda. Nek pun ngoten niku ya. Mboten mandi ya. Masyaallah. Baik, jadi sekali lagi nggih, Allah niku berhak untuk membuat napa mawon berbicara. Nggih. Termasuk niki hadisnya. Bahwasanya rahmat Allah niku akan berbicara mengadu kepada Allah bahwasanya ya Allah saya telah dizalimi, saya telah diputus. Gitu. Maka Allah akan mengatakan fayujibuha ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asiru man wasalaki. Apakah kamu ridho jika saya memutus hubungan dengan siapa yang memutusmu? Ini artinya orang yang memutus silaturahim juga akan diputus oleh Allah dari rahmatnya. Dan saya akan menyambung baginya siapapun yang menyambung silaturahim dengan rahmat itu rahim. Baik. Di hadis berikutnya tinggal lagi. Qala hadatsana Adam ibnu Abi Yasin, qala hadatsana Ibnu Abi Dzibin, qala hadatsana Sa'id bin Sam'an, qala sami'tu Abu Hurairah yata'awwad min imarati sibyan was-sufaha. Qala Sa'id ibnu Sam'an fa akhbarani Ibnu Hasanah al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu dzalik? Qala an tuqta'ul arham wa yuta'al al-mughwi wa yu'sa al-mursyid. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in Sa'id bin Sam'an. Dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah dari satu hal. Napa niku? Imaratis sibyan was sufaha. Berlindung kepada Allah. Abu Hurairah niki didengar oleh Sa'id bin Sam'an berlindung kepada Allah dari kepemimpinan as-sibyan, kepemimpinan atau para pemimpin yang sifatnya kekanak-kanakan. Enten mboten Pak dinten iki, Pak? Nah, kula mboten pirsa nggih. Saya sering nonton berita nggih kados pirsa ya. Ya. Pemimpin ya, mungkin pemimpin-pemimpin tertinggi, pejabat-pejabat yang sifatnya niku kekanak-kanakan. Was-sufaha dan sifatnya niku bodoh. Insyaallah. Ataupun pemimpin yang bodoh. Artinya bahwasanya Abu Hurairah niku berlindung kepada Allah agar tidak bertemu ataupun tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana. Kekanak-kanakan kan tidak bijaksana ya Pak. Entah itu nom ataupun sudah tua. Nek dinten niki kita melihat sendiri kondisi negeri kita ya. Seorang sik enom, sik tua sepodo wae. Tidak jauh berbeda. Meskipun yang tua mungkin lebih memiliki kebijaksanaan karena pengalaman yang mereka miliki. Tapi sik enom-enom niki lho. Yang Masya Allah ya, belum memiliki kemampuan, kemudian mereka meminta kepemimpinan. Akhirnya apa? Tidak amanah. Jadi kacau dan semacamnya. Makanya Abu Hurairah berlindung kepada Allah dari pemimpin yang tidak bijak. Pemimpin yang tidak bijak. Contohnya pun kan belum lama nih kok, beras mahal, anduro dewi nanti. Masya Allah, dan ini kan untuk jawaban seorang pemimpin tidak bijak sama sekali. Orang kabeh wong iso nanam pari kan ngoten Pak. Tapi mahal, anduro dewi saja ngoten iki, Masya Allah. Dan itulah contoh yang Abu Hurairah berlindung kepada Allah dari pemimpin yang tidak bijak atau sifatnya terlalu kekanak-kanakan. Nek muti nopo-nopo terlalu gegabah. Nek muti nopo-nopo tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Artinya tidak dipikir dengan jangka yang panjang. Tapi bukan berarti kemudian yang tua juga menjadi patokan. Karena yang tua-tua hari ini malah lebih pintar pengalamannya untuk korupsi gitu. Nah, ini karena Masya Allah ya, negeri ini pemimpinnya banyak.
Berarti tidak semua. Masih ada yang amanah, masih ada yang amanah. Yang amanah yang kita doakan supaya tetap amanah. Ya. Saya pun buatan amanah, ya, doanya kita namun salah satu dari dua pilihan. Satu, muka-muka dicepatnya ada. Ya. Yang kedua, ya, semoga mereka kembali jika masih ada kemungkinan untuk kembali tobat kan. Baik. Kemudian Sa'id bin Sam'an mengabarkan bahwasanya ada seorang namanya Ibnu Hasanah Al-Juhani. Memiliki tambahan kalimat ini lemah. Dia berkata kepada Abu Hurairah, apa tanda-tanda bahwasanya pemimpin negeri itu terlalu kekanak-kanakan dan tidak bijaksana? Kata Abu Hurairah, qala antuk to'a al-arham. Tandanya di masyarakat niku menyebar luas yang namanya saling memutus silaturahim. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang yang memutus silaturahim, yang itu salah satu efek dari pemimpin yang tidak bijak. Ada efeknya sampai ke masyarakat. Wa yutu'al muhyi, dan orang-orang yang menyesatkan itu ditaati. Ini Masya Allah. Dan ini banyak hari ini. Tidak tahu ilmunya ngomong suatu perkara. Akhirnya apa? Diikuti. Kenapa? Karena dia punya pangkat, karena dia punya duit. Ditaati. Wa yu'sal mursyid. Ya, dan orang-orang yang memberikan pengarahan, memberikan petunjuk niku dimaksiati ataupun dibantah. Nah, ini tanda-tandanya. Kalau ulama yang sudah dibantah, kalau malah yang ditaati orang-orang yang malah menyesatkan. Nah, ini salah satu tanda dan bukti bahwasanya apa? Bahwasanya pemimpin di negeri-negeri tersebut sudah tidak bijak, ini sifatnya kekanak-kanakan, kemudian apa? Sifatnya lebih cenderung kepada subahat. Orang yang tidak berpikir dengan jelas. Oke. Nah, ini yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah dari model-model pemimpin yang seperti itu. Mungkin kita semua juga diberikan perlindungan oleh Allah dari pemimpin-pemimpin yang memberikan kesengsaraan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang mereka mengayomi kita, ya, dan selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Maka tentu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan di akhir dari bulan Dzulhijjah, tapi besok-besok sudah masuk ke bulan Muharram, Muharram, Jawa nama Suro, artinya sudah masuk ke tahun yang baru. Meskipun ya tidak harus ada acara khusus, tapi yang paling penting adalah akhir dari segala hal ini kita ambil sebagai bentuk muhasabah. Sudah apa yang kita lakukan di tahun Hijriah yang 1446 ini? Sudah berapa banyak amal soleh yang sudah kita lakukan? Ini saja yang perlu kita evaluasi supaya di tahun berikutnya kita semakin baik. Maka yang bisa kami sampaikan, wallahu taala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum